Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu hari ini, yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Saya akan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Untuk 3 ayat ini, Bapak Ibu kekasih, saya akan memberikan penguraian sebagai berikut. Kita memulainya dari pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu. Saudaraku kekasih, suatu kondisi yang sungguh tepat yang terjadi pada saat ini dalam konteks kita sekarang ini. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Ada banyak hal-hal yang membuat kita gelisah pada saat ini. Dunia sedang mengalami kegelisahan. Dunia sedang mengalami polemik. Dunia sedang menghadapi satu persoalan besar yang sudah berbulan-bulan kita alami. Sehingga dampak dari persoalan besar ini, mewabahnya COVID-19 ini, justru berdampak pada semua dimensi kehidupan. Baik itu hubungan konteks sosial, ekonomi, bahkan dari sisi hubungan antara manusia satu dengan yang lain juga mengalami stagnan. Saudara kekasih, kondisi yang terjadi saat ini benar-benar membuat kita gelis, kecewa, bahkan cenderung kepada kekhawatiran. Nah, kita kehilangan harapan. Saudaraku kekasih, kita kehilangan pegangan. Bahkan kita tidak percaya lagi sesuatu yang baik di kemudian hari. Saudaraku, kegelisahan inilah yang ditangkap oleh Yesus pada waktu dia menyatakan pada ayat-ayat sebelumnya bahwa Yesus berkata, ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak dapat mengikuti aku ke situ. Ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak dapat mengikuti aku. Pertanyaan besarnya, kemana Yesus pergi? Dan mengapa ini terjadi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus? Seakan-akan kegelisahan ini muncul karena Kristus meninggalkan kehidupan kita. Seakan-akan kita merasa Kristus atau Allah sedang meninggalkan kehidupan kita, membiarkan kondisi terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal inilah yang dikatakan oleh Yesus sehingga menekankan, janganlah gelisah hatimu. Ada satu kekecewaan akan pengharapan kehidupan masa yang akan datang, yaitu kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, persoalan-persoalan kehidupan, kegelisahan, kekhawatiran, kekecewaan membuat kita hanya melihat bahwa persoalan itu berhenti sampai hari ini. Persoalan-persoalan itu membuat hidup kita seakan-akan berhenti hari ini, stop, dan tidak ada lagi pengharapan hari depan. Tidak ada lagi kehidupan abadi di balik kehidupan yang sementara ini. Tidak ada lagi cerita tentang kerajaan sorga yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, di mana kesaksian Wahyu berkata, di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi penderitaan, bahkan siang dan malam tidak menyakitimu, dan lain sebagainya. Sesuatu yang luar biasa indah. Kondisi yang terjadi saat ini membuat kita tidak mengerti, bahkan kita tidak bisa menangkap pesan Allah tentang kerajaan surga. Benarkah ada kehidupan yang baik itu? Benarkah ada kerajaan surga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Benarkah ada basileia tuteo itu? Benarkah ada? Saudara kekasih,
Yesus berkata dengan tegas pada ayat yang kedua, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ini pernyataan yang luar biasa bagi saya dan sebuah statement yang haleluya bagi orang percaya. Mengapa saudara kasih? Saya berpikir dan firman Tuhan bersaksi pada hari ini bahwa Kristus itu benar-benar berasal dari surga. Dan memang surga adalah tempat tinggalnya bersama-sama dengan Bapaknya, karena dia satu dengan Bapaknya. Dia katakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bahkan kesatuan itu, unity itu sudah dinyatakan dalam kitab Yohanes, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi daging. Apakah firman itu? Firman itu adalah Allah, maka Yesus adalah Allah dan Allah di dalam Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini pernyataan bahwa Yesus benar-benar adalah penghuni surga, bahwa Yesus benar-benar dari surga dan surga itu ada. Kenapa dia katakan bahwa di rumah Bapakku? Dia saksikan bahwa kondisi real di tempat dia tinggal, di tempat Bapaknya yang menyatu di dalam dia, ada banyak tempat tinggal. Apa artinya? Ada banyak kebaikan, ada banyak pengharapan, ada banyak kebahagiaan, ada banyak sukacita, ada banyak kemerdekaan rohani, ada banyak berkat-berkat yang berlimpah. Itu kepastian yang dia sampaikan, Bapak Ibu yang kekasih. Sehingga dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jangan kamu gelisah dan khawatir hatimu. Kenapa? Karena aku yang berasal dari sana memastikan bahwa kerajaan Allah itu ada, sukacita abadi itu ada, kebahagiaan kekal itu ada. Ini pengharapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya, kepada setiap orang percaya. Lalu dia katakan lagi, sebab aku akan pergi ke situ. Dia akan kembali ke tempat tinggalnya. Untuk apa, saudaraku kekasih? Sebuah pengharapan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu bahwa proyek besar Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah ketika dia kembali kepada kerajaannya, kembali kepada tahta kekuasaan maha tingginya. Dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Oh haleluya, haleluya. Saya jadi teringat dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-16 dan 17. Dikatakan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Yesus menggenapi firman-Nya, Yesus menggenapi firman Tuhan ini. Kita adalah ahli waris. Apa artinya? Bahwa Yesus berkata, aku pergi ke tempatku untuk menyediakan, prepare, menyiapkan tempat bagi kamu. Suatu tempat yang luar biasa yang sudah disiapkan dalam keabadian, yang kita tidak mampu kerjakan, tetapi kita punya investasi di sana saat kita berada di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa kerinduan Tuhan? Apa kerinduan Tuhan Yesus kepada kita murid-murid? Mengapa dia katakan, aku menyediakan tempat bagi kamu, mempersiapkan tempat bagi kamu? Dia katakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku berada, kamu pun di situ berada. Yesus rindu kebersamaan, Yesus rindu keselamatan, itu juga kita miliki. Yesus rindu bahwa apa yang dia lakukan di tengah-tengah pelayanan, missio Dei itu, misi Allah itu, benar-benar menjadi kenyataan, yaitu setiap orang yang percaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah yang penting dari ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Yesus memberikan kepastian bahwa kerajaan Allah memang ada kehidupan abadi, kebahagiaan masa yang akan datang, sehingga kita tidak perlu khawatir terlalu lama, tidak perlu gelisah apakah ada kebahagiaan di kemudian hari. Sebab dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Di mana di situ kamu akan menikmati kebahagiaan, di mana di situ kamu akan menikmati sukacita surgawi yang luar biasa. Tetapi ada murid-murid Yesus yang tidak mengerti tentang hal ini. Yang tidak mengerti. Yang pertama yaitu Thomas. Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Sesuatu yang mustahil, sebab Bapak Thomas adalah bagian dari kehidupan pelayanan Yesus. Thomas adalah murid Yesus yang dibawa, diajarkan, dididik, dipersiapkan oleh Yesus di dalam misi kerajaan Allah, di dalam missio Dei itu. Tapi mengapa Thomas tidak mengerti? Mengapa Thomas tidak mengerti? Sehingga dia katakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus pastikan sekali lagi, dan kita bersuka cita. Karena apa? Karena Yesus menyatakan bahwa Dialah yang menjadi kebenaran dan tujuan iman yang pasti itu. Alamat iman yang pasti itu. Benar kata Thomas. Barangkali pertanyaan Thomas juga adalah representasi dari banyak orang-orang Kristen yang bertanya. Dalam kegelisahan, dalam keputusasaan, dalam persoalan-persoalan dan pergumulan, dalam sakit penyakit, dan dalam hal-hal lain. Tuhan, tunjukkanlah di mana jalan itu, kemana kami harus mengikut Engkau. Karena persoalan hidup sering sekali membuat kita tidak mampu untuk melihat kemana dan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Lalu Yesus mengungkapkan alamat yang pasti ketika Thomas bertanya, "Kemanakah kami harus mengikut Engkau?" Kemana? Yesus katakan, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup." Kerajaan surga itu akan kuberikan kepadamu, akan menjadi bagian kehidupanmu. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera akan menjadi milikmu. Tetapi alamat yang pasti untuk tiba dalam situasi itu adalah melalui aku. Akulah jalan yang membawa kamu kepada kebahagiaan abadi itu, yang membawa kamu keluar dari persoalan, yang menuntun kamu kepada kehidupan yang baik, yang menuntun kamu kepada kebahagiaan, yang menuntun kamu kepada berkat-berkat yang berlimpah, dan membawa kamu keluar dari seluruh pergumulan hidupmu, yang membawa kamu keluar dari seluruh persoalan-persoalan, penderitaan, yang mengangkat seluruh sakit penyakitmu dan membuangnya jauh-jauh, menggantikannya dengan kesehatan dan umur panjang. Saudaraku kasih, Dia juga adalah kebenaran yang menentukan bahwa, yang menyatakan bahwa Allah mengasihi manusia dan bekerja untuk kebaikan kehidupan manusia, bahkan menyediakan tempat bagi kebahagiaan manusia di waktu yang akan datang bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Dia katakan itu, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai atau datang kepada Bapa, kepada surga, ke Basileia Tuteu itu, kalau tidak melalui aku." Ini kepastian bahwa Yesus itu adalah benar-benar berasal dari surga. Dia unity dengan Bapaknya, Dia menyatu dengan Bapaknya, sebab Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Dia satu-satunya jalan ke surga itu. Dia yang benar dari surga itu. Dia yang memberi hidup di surga itu. 3 poin ini penting dari ayat yang ke-6 itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kemudian salah satu murid lagi, yaitu Filipus. Filipus bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkanlah Bapa itu. Tunjukkanlah Tuhan itu di mana." Sering sekali banyak orang percaya dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Saat beban begitu berat, saat persoalan begitu pelik, bahkan sakit, penyakit, penderitaan, kita bertanya, "Di manakah Engkau Tuhan?
Di manakah Engkau Bapa? Tunjukkanlah di mana kuasa, di mana kebesaran-Mu, sama seperti banyak orang-orang percaya hari ini. Mereka berteriak, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Bapak Ibu kekasih, Tuhan mau katakan dengan jelas. Dia berkata kepada Filipus, Filipus, sampai berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau? Sampai berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu? Aku menyatakan kasih, aku menyatakan kuasaku, aku menyatakan kepedulianku, aku menyatakan pengorbananku kepadamu. Aku di dalam Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku juga adalah satu. Siapa yang melihat anak, maka dia sudah melihat Bapa. Itulah pernyataan Tuhan Yesus kepada Filipus yang menjadi kunci jawaban. Ketika Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sebab apa? Sebab Yesus di dalam Bapa, dan di dalam kuasa itulah otoritas firman Allah bekerja. Otoritas firman Allah bekerja. Yesus menyatakan kealahannya. Yesus tampil di tengah-tengah dunia ini, tapi dia menyatakan kealahannya. Apa itu? Dia berkata suatu ketika kepada para murid, bahkan kesaksiannya kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam kepala. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan sebelum nenek moyangmu Daud ada, aku juga sudah ada. Artinya bahwa Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Kristus itu adalah Tuhan dan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, Tuhan mengajak kita hari ini untuk mengenal dirinya sebagai jawaban yang pasti, sebagai kunci kehidupan kita, supaya kita jangan gelisah dan ragu lagi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Sebab dia adalah alamat yang pasti, dia adalah alamat yang jelas, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang membawa kita kepada surga yang abadi, yang memastikan bahwa keselamatan dan damai sejahtera adalah bagian daripada kehidupan kita Bapak Ibu yang kekasih. Oleh karena itu, dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, saya akan bacakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bapak kekasih, setelah kita diyakinkan, bahkan diberikan oleh Allah satu anugerah untuk menikmati kepastian keselamatan di dalam kerajaan surga, menikmati kepastian kebahagiaan di dalam kerajaan surga, sebab dia adalah alamat yang jelas bagi iman percaya kita, yang menuntun bahkan menyediakan kerajaan surga bagi kita itu. Diajak kepada seluruh orang-orang percaya yang menjadi muridnya untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus menjadi percaya dan juga menerima anugerah kerajaan surga bagi mereka. Kita harus mengingat bahwa kita sedang dan sudah memasuki bulan-bulan misi pada saat Missio Dei, misi Allah, yaitu pelayanan kepada seluruh orang percaya, menghadirkan kerajaan Allah melalui kehidupan kita yang nyata, menghadirkan kerajaan Allah melalui percakapan-percakapan kita, menghadirkan kerajaan Allah melalui tingkah laku kita, melalui kasih kita, melalui pengorbanan kita, sehingga dunia mengenal Kristus melalui kita. Bapak Ibu yang kekasih, dunia mengenal Kristus. Tetapi fakta yang terjadi, banyak sekali orang-orang Kristen gagal di dalam misi. Banyak sekali orang-orang Kristen pengikut Kristus gagal dalam Missio Dei.
memperkenalkan kerajaan Allah kepada seluruh orang-orang yang tidak percaya atau belum mengenal Kristus. Mengapa? Sama seperti Thomas dan Filipus tadi. Thomas berkata, tunjukkanlah jalan itu bagi kami. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Lalu Filipus juga berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mengapa? Karena kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus sering kali berada di dalam kehidupan yang stagnan. Sering sekali belum mengalami perubahan-perubahan, belum mengalami apa yang disebut dengan metamorfosis rohani. Metamorfosis rohani. Kehidupan orang percaya perlu mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis rohani adalah perubahan perilaku, perubahan akal budi. Bapak kekasih, dalam kitab Roma 12 ayat 2 jelas dikatakan bahwa yang dikehendaki oleh firman Tuhan adalah kita mengalami pembaharuan budi, metamorfosis rohani. Saya jadi teringat kepada satu analogi tentang kepompong. Saudaraku kekasih, kepompong itu adalah jenis ulat yang menjijikkan. Dimulai dari ulat yang menjijikkan, lalu kemudian berubah menjadi kepompong yang juga sangat tidak menarik, kepompong yang jelek, dan itu waktunya juga berminggu-minggu. Dalam kepompong itulah seluruh unsur yang di dalamnya, makhluk yang di dalam kepompong itu, di dalam cangkang kepompong itu berproses, dibentuk. Dan pembentukan itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa proses pembentukan itu. Tetapi itu dibentuk dan itu sakit, butuh waktu berminggu-minggu. Kepompong butuh waktu berminggu-minggu untuk mengalami perubahan. Lalu setelah waktunya kepompong itu terbelah, terbuka, dan apa yang keluar? Seekor kupu-kupu yang cantik dan indah. Prosesnya dimulai dari ulat, lalu kemudian kepompong, pembentukan yang butuh waktu. Dan setelah proses perubahan itu, lalu keluarlah menjadi kupu-kupu yang indah. Kehidupan orang percaya pun harus mengalami metamorfosis rohani. Masa lalu harus ditinggalkan, sebab firman Tuhan juga berkata, pada saat kita menjadi pengikut Kristus, maka kehidupan kita yang lama harus kita tinggalkan. Kita harus mengalami lahir baru. Kita harus mengalami kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah demikian yang Tuhan inginkan? Supaya apa? Supaya jelas nyata bahwa kita menghadirkan kerajaan surga bagi banyak orang. Kita menjadi saksi kerajaan Allah bagi banyak orang. Karena itu dari kita yang memulai perubahan-perubahan ini. Kita harus mulai dengan perubahan-perubahan hidup yang lebih baik, seperti kepompong ini. Bapak yang kekasih, akhirnya garansi kepada orang yang mengenal, menerima dan percaya kepada Kristus. Garansi kepada orang yang mengenal, menerima dan percaya kepada alamat iman yang pasti itu, yaitu Kristus Yesus, yang membawa kita untuk menikmati kerajaan surga yang akan datang nanti untuk menyambut kita, untuk bersama-sama dengan kita di dalam kerajaannya ini. Yaitu apa? Di dalam Yesus Kristus seluruh doa dan permohonanmu akan terjawab. Haleluya. Itu garansi yang luar biasa ketika kita menerima, mengenal, bahkan percaya kepada Kristus, bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa Dia adalah alamat yang pasti bagi iman percaya kita, yaitu setiap doa-doamu akan didengar, akan dijawab oleh Allah tepat pada waktu. Ini garansi yang luar biasa. Setiap doa saudara dan saya, setiap permohonan saudara dan saya, Yesus memberikan kepastian dan garansi bahwa doa-doa kita akan terjawab. Biarlah dengan ini kita semakin dikuatkan untuk boleh semakin percaya kepada Kristus, semakin
kokoh di dalam iman percaya kita, semakin yakin bahwa kita tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu terlalu takut, sebab Kristus sudah pasti memberikan alamat iman, yaitu dirinya sendiri sebagai jaminan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita pada minggu hari ini, dan kita mengalami metamorfosis rohani, sehingga dengan perubahan-perubahan hidup kita ini, kita semakin memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dunia boleh semakin dikuatkan dan diubah melalui kehidupan kita. Kita membawa orang untuk mengenal kerajaan Allah. Kita bersama-sama nanti akan berada dengan Kristus di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu hari. Terima kasih Bapa untuk Engkau yang adalah alamat iman kami yang pasti. Terima kasih Bapa untuk anugerah kerajaan surga bagi kami, sehingga kami tidak perlu lagi gelisah dan takut ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berkomit untuk menerima Engkau, percaya Engkau dengan sungguh-sungguh dan mempertaruhkan seluruh hidup kami kepadamu. Sebab Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan Engkau menjamin masa depan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan panggilan kami untuk juga memperkenalkan kerajaan Allah kepada orang lain boleh kami terima dan kami aminkan melalui proses metamorfosis rohani yang kami alami, sehingga kehidupan masa lalu kami Bapa kami boleh tinggalkan dan kami menerima pembaharuan hidup di dalam Tuhan, pembaharuan akal budi. Dan kami menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang begitu banyak, di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan, sehingga dunia boleh diselamatkan dan bersukacita. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Tolong kami dan kuatkan kami Bapa untuk menjalani hidup kami di hari-hari ke depan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, dan persekutuan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus memastikan kepada kita bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga, dan itu juga diberikan melalui damai sejahtera dan berkat-berkat yang berkelimpahan yang kita boleh terima hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom dan salam sejahtera untuk kita.